wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safahana Ruslan, NIM A520180044. Prodi PG PAUD FKIP UMS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala sesuatu bahan yang digunakan oleh guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, bahan ajar sendiri itu terdapat bahan ajar tertulis dan bahan ajar tidak tertulis. Jenis-jenis dari bahan ajar yaitu ada bahan ajar cetak, ada bahan ajar audio, ada bahan ajar audiovisual, dan ada bahan ajar multimedia interaktif. Dalam pembuatan bahan ajar, kita juga harus memperhatikan aspek perkembangan pada anak. Nah, yang pertama itu ada aspek perkembangan nilai moral agama. Yang kedua, ada aspek perkembangan fisik motorik. Yang ketiga, ada aspek perkembangan kognitif. Yang keempat, ada aspek perkembangan bahasa. Yang kelima, ada aspek perkembangan sosial emosional. Dan yang keenam, ada aspek perkembangan seni. Dalam pengembangan bahan ajar itu kita harus mencakup semua aspek perkembangan tersebut untuk menstimulasi perkembangan anak agar lebih optimal. Dalam menjelaskan bahan ajar dengan topik ujian kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu menjelaskan mengenai pengertian hujan, kemudian menjelaskan mengenai gejala-gejala alam yang merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajarkan anak untuk selalu bersyukur tentang nikmat yang diturunkan dari adanya hujan, serta menjelaskan tentang efek positif dan negatif dari turunnya hujan. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai tentang proses terjadinya hujan. Nah, dalam proses terjadinya hujan, saya akan menggunakan media gambar. Nah, itu seperti ini. Ini merupakan media gambar proses terjadinya hujan. Nah, gambar ini dimulai dari bagaimana air laut menguap dikarenakan suhu udara yang sangat panas. Nah, air laut tersebut menguap kemudian menjadi gumpalan awan. Nah, gumpalan awan tersebut akan terbawa angin menuju ke dataran tinggi. Nah, ketika di dataran tinggi maka terjadilah hujan yang mengguyur daerah dataran tinggi yang kemudian akan turun ke dataran rendah yang kemudian airnya akan kembali menuju laut. Nah, gambarnya akan seperti ini. Dengan melalui media gambar tersebut, anak akan lebih mudah memahami serta mengetahui bagaimana mengurutkan dari suatu proses terjadinya hujan. Nah, kegiatan selanjutnya yang akan kita ajarkan kepada anak yaitu kita akan mengajarkan bagaimana cara membuat awan hujan. Nah, bahan-bahan dan alat yang harus disediakan yaitu ada kardus yang sudah dibentuk menjadi awan. Nah, kardus ini kemudian kita lapisi menggunakan kertas berwarna hitam. Nah, selanjutnya itu ada kardus yang sudah dilapisi menggunakan kertas warna biru. Nah, ini akan membentuk seperti tetesan air. Dan kemudian kita akan menggunakan dakron. Nah, dakron ini akan digunakan sebagai awan. Lalu kita akan menggunakan sedotan. Nah, sedotan itu akan yang menunjukkan rintik-rintik hujan. Nah, kemudian kita juga akan menggunakan lem dan kita akan menggunakan gunting. Nah, dalam penggunaan gunting kita juga harus memperhatikan keselamatan dan keamanan anak karena gunting merupakan benda yang tajam. Nah, yang pertama-tama kita akan membuat tetesan air hujan terlebih dahulu. Nah, cara membuatnya yaitu tetesan air hujan seperti ini kita akan memasukkannya menggunakan sedotan. Nah, seperti ini.
nanti akan menjadi seperti ini. Dan kita akan membuat dengan keempat tetesan air hujan akan dibuat seperti yang ini. Kita akan memberinya melapisinya dengan sebuah semprotan. Nah, setelah dirunce akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini akan menjadi seperti tetesan-tetesan air hujan. Nah, kemudian kita akan menali roncan air dari air hujan ini ke awan sini. Nah, kita akan menalinya dan masukkannya itu ke lubang-lubang yang sudah dibuat ini. Nah, setelah ditali nanti jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini nanti jadinya. Nah, sekarang kita akan membuat bentuk-bentuk gumpalan awannya menggunakan dakron ini. Nah, kita akan mengelem awan ini, kemudian kita akan tempel menggunakan dakron ini. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya ketika sudah ditempel menggunakan dakron. Nah, selanjutnya kita akan menempel di tengah-tengah tetesan ini menggunakan kertas berwarna biru yang berbentuk tetesan air ini. Hasilnya seperti ini teman-teman setelah kita menambahkan tetesan berbentuk air. Nah, akan terlihat seperti ini. Nah, ini akan terlihat seperti awan mendung yang sedang turun hujan. Nah, dari kegiatan tersebut kita dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Nah, contohnya dari aspek nilai moral agama, kita akan mengembangkan tentang macam-macam ciptaan Tuhan. Nah, dan kita harus selalu bersyukur tentang apa yang sudah diberikan Tuhan. Contohnya seperti hujan. Nah, dalam aspek fisik motorik kita dapat mengembangkan motorik kasar dan motorik halus anak. Nah, contohnya motorik halus yaitu ketika kita mengajarkan anak untuk menempel, menggunting, meronce seperti itu. Nah, untuk perkembangan pada kognitif itu kita akan mengajarkan anak tentang proses terjadinya gejala alam. Nah, contohnya itu proses terjadinya hujan tersebut dengan menggunakan gambar media yang sudah saya berikan tadi. Kemudian pada aspek bahasa kita akan mengajarkan tentang bagaimana anak mengutarakan pendapatnya, atau kita mengajarkan tentang anak untuk bercerita ke depan mengenai hujan atau pengalaman anak ketika melihat hujan, atau pengalaman anak ketika membuat karya awan hujan tersebut. Untuk perkembangan aspek sosial emosi dari kegiatan tersebut, anak dapat menghargai karya orang lain, serta melatih kemandirian anak, melatih kedisiplinan dari anak tersebut dalam mentaati aturan main. Nah, untuk dalam aspek perkembangan seni, yaitu anak dapat membuat karya awan hujan tersebut, serta anak dapat menghargai hasil karya orang lain, yaitu hasil karya teman-temannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video pengembangan bahan ajar. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.